Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kita akan menyelesaikan buku Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer. Buku seperti ini yang ditulis oleh Dr. Said Abdul Azim. Dan insya Allah kita akan baca bagian akhir dari buku ini. Selain dengan membaca beberapa fatwa di bagian penghujung, nanti kita juga akan membahas tentang beberapa nasihat bagi masyarakat ketika ingin melakukan transaksi jual beli atau ketika ingin bermuamalah. Baik, bagi Anda yang punya bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 212. Mulai halaman 212. Nah, di halaman 212 ada pembahasan tentang hukum maklar atau hukum perantara. Benarkah hukum perantara adalah haram? Misalnya saya ingin menjadi pegawai sekolah atau yang lainnya, kemudian saya menggunakan perantara. Apa hukum perbuatan saya tersebut? Kemudian jawaban yang beliau sampaikan di sini, jika perantara yang menolong Anda dalam mendapatkan pekerjaan menyebabkan tertahannya orang yang lebih berhak dari sisi keilmuan dan kemampuan dalam mengembangkan tugas, maka hukumnya haram. Sebab perbuatan itu termasuk mendolimi orang yang lebih berhak menerimanya dan lebih berhak menguasai permasalahannya. Baik, kurang lebih seperti itu keterangan yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau lanjutkan, jika perantara tersebut tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak orang lain, maka hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan oleh syariat dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru wa yakdillahu ala lisani rasulihi ma sya'a. Berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala, dan Allah akan memutuskan sesuai atau melalui lisan Rasulnya SAW sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sekolah, ma'had atau kampus merupakan sarana umum bagi masyarakat. Di dalamnya mereka bisa belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Untuk itu tidak boleh menghususkan siapapun sementara menolak yang lain, kecuali dengan persaingan yang sehat tanpa ada penolong di antara mereka. Baik, jadi kurang lebih kita akan mendetailkan apa yang beliau sampaikan. Beliau sedang membahas tentang masalah perantara, dan yang dimaksud di sini perantara untuk penerimaan sesuatu. Hukum perantara. Hukum perantara. Nah, yang dimaksud perantara di sini adalah sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah syafaat,
tu'jaru, kalian akan mendapatkan pahala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kemudian kalian akan diberi pahala. Baik. Apa yang dimaksud syafaat di sini? Syafaat itu ada dua. Pembahasan tentang syafaat ada dua. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Pembahasan tentang syafaat di akhirat ini masuk pada kajian masalah akidah. Kita tidak sedang membahas ini. Jadi kalau ada kajian tentang syafaat Nabi SAW, syafaat para malaikat, syafaat syuhada, dan seterusnya, itu syafaat di kajian akidah. Sedangkan syafaat yang sedang kita singgung di sini adalah syafaat di dunia. Syafaat di dunia adalah membantu orang lain untuk memudahkan urusan dunianya, karena berkaitan dengan apa misalnya? Berkaitan dengan perizinan, saya sebut aja perizinan gitu ya, atau wewenang. Baik. Jadi misalnya saya mau ngurus sesuatu, tapi untuk bisa ngurusi itu prosedurnya panjang dan rumit. Kemudian ada teman saya yang kenal dengan atasan. Ya sudah, saya bantu. Akhirnya saya dibantu. Maka urusan saya jadi lebih mudah dan lebih ringan untuk saya lakukan. Karena ada yang membantu untuk ngurusi. Nah, yang membantu ini namanya pemberi syafaat. Kegiatannya dia memberikan syafaat kepada saya. Itulah yang dimaksud dengan syafaat di dunia. Dan Nabi SAW merintahkan agar orang yang punya kemampuan untuk menolong orang lain, membantu orang lain, yang dia membutuhkan agar bisa mudah urusannya, hukumnya dianjurkan dan diberi pahala. Ishfa'u tu'jaru. Selanjutnya, berkaitan dengan memberi perantara. Aturan dalam memberi syafaat. Aturan dalam memberi syafaat. Yang pertama, tidak boleh berbayar. Sehingga tidak boleh, saya bisa bantu, tapi biayanya sekian. Nah, bantu biaya sekian, ini riba, haram. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang itu. Ya. Faqad fataha baban aziman min abwabir riba. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dalam hadis dari Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Man syafa'a li akhihi syafa'atan. Barang siapa yang membantu saudaranya, memberikan syafaat kepada saudaranya dalam urusan dunia. Fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha. Kemudian dia ngasih hadiah, berbayar, baik atas kesepakatan atau inisiatif yang dibantu. Faqabilaha, kemudian dia menerimanya. Faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Berarti dia telah mendatangi salah satu di antara pintu besar riba. Artinya praktek ini haram. Sehingga ada orang dalam misalnya membantu saya untuk bisa ngurusi SIM, ngurusi KTP, ngurusi paspor, ngurusi apa dan seterusnya.
administrasi kependudukan. Kemudian karena saya dimudahkan, lalu saya ngasih hadiah kepada yang bersangkutan, maka hukumnya haram, dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu di antara pintu besar riba. Taib. Selanjutnya, jadi di sini tidak boleh berbayar dan tadi disebut riba sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ahmad dan Abu Dawud. Baik. Selanjutnya yang kedua. Tidak boleh menghalangi orang yang lebih berhak. Syafaat tidak boleh menghalangi orang yang lebih berhak. Dan ini kejadiannya jika dilakukan secara terbuka. Jadi misalnya rekrutmen atau pembukaan peserta. Rekrutmen pegawai atau pembukaan peserta ada dua. Yang pertama, dilakukan tertutup sehingga tidak diumumkan. Ini bebas syafaat. Sehingga misalnya manajer, silahkan kamu kalau mau melibatkan anggota keluargamu untuk masuk kerja di sini, silahkan. Atau karyawan siapa yang punya anggota keluarga yang butuh kerjaan, silahkan boleh didaftarkan di sini. Jadi ini sifatnya bebas syafaat karena tertutup. Yang kedua, dilakukan terbuka. Karena dilakukan terbuka, kemudian ini terjadi penerimaan berdasar nilai ujian. Maka dalam hal ini tidak boleh ada syafaat. Karena nanti akan merugikan yang lain yang lebih berhak. Sehingga apa gunanya kau melakukan rekrutmen terbuka, tapi ternyata yang kau pilih juga orang-orang itu saja. Sehingga ini akan mengelabui, menipu, memanipulasi orang lain. Dan ini melanggar hak orang lain. Baik, kurang lebih seperti ini batasan tentang memberi syafaat. Dan sekali lagi, membantu orang lain seperti ini dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ini HR, Nasa'i, dan Abu Dawud. Berikutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua. Hukum menggunakan gaji istri. Jika saya menikahi, ini pertanyaan, jika saya menikahi seorang guru, apakah saya dibolehkan menggunakan gajinya untuk satu kebutuhan dan kebaikan kami berdua? Misalnya untuk bangun rumah, tapi saya tidak memberikan tanda bukti atas apa yang saya ambil itu. Sedangkan ia tahu saya adalah seorang pegawai juga yang biasa mendapatkan gaji bulanan. Jawaban beliau, dibolehkan bagi Anda menggunakan gaji istri dengan kerelaannya, dengan syarat ia sadar betul akan hal itu. Begitu juga segala sesuatu yang diberikan kepada Anda merupakan bantuan yang diperbolehkan bagi Anda untuk mengambilnya.
Hal ini berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat yang keempat. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jika secara sukarela istri kalian menyerahkan mahar yang telah kalian berikan, maka silahkan kalian ambil dengan sukarela. Meskipun hal itu tanpa tanda bukti, namun jika Anda memberikan tanda bukti, maka itu lebih aman jika sewaktu-waktu diminta oleh keluarga atau kerabatnya, atau ia memintanya kembali. Baik. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan harta suami dan istri. Harta suami dan istri. Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam Islam kepemilikan itu dihargai. Kepemilikan dihargai. Sehingga apa yang menjadi milik suami 100% milik suami, apa yang menjadi milik istri 100% milik istri, karena kepemilikan itu dihargai. Sehingga tidak boleh diganggu. Dan Nabi SAW pernah menegaskan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian tidak boleh diganggu sebagaimana kehormatan tanah suci, sebagaimana kehormatan tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, sebagaimana kehormatan bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan suci. Sehingga kehormatan harta dalam Islam itu seperti kehormatan tanah suci. Artinya sama-sama tidak boleh diganggu. Baik. Kemudian yang kedua, dalam keluarga kepemilikan juga dihargai. Kepemilikan juga dihargai. Sehingga apa yang dimiliki oleh suami 100% milik suami. Sebaliknya apa yang dimiliki oleh istri 100% milik istri. Tidak ada istilah milik suami adalah milik istri atau sebaliknya. Maka di situ harta suami atau istri 100% menjadi hak masing-masing. Oleh karena itu suami tidak boleh mengambil haknya istri dan juga sebaliknya istri tidak boleh mengambil haknya suami. Hanya saja nomor 3, suami berkewajiban memberi nafkah istri. Meskipun istrinya kaya. Karena kewajiban nafkah itu disebabkan ikatan akad nikah, bukan karena masalah istrinya tidak mampu atau mampu. Karena kewajiban nafkah disebabkan akad nikah. Bukan masalah mampu dan tidak mampu. Anda tegaskan di sini, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Dah? Yang keempat, dibolehkan suami atau istri saling memberi hibah.
Sehingga suami boleh ngasih hibah ke istri dan sebaliknya, istri boleh ngasih hibah ke suami. Dibolehkan antara suami istri saling memberi hibah. Nah, ketika istri memberikan hibah ke suami, maka dan itu atas kerelaan pribadinya, maka sah menjadi hak suami. Istri yang memberi hibah harta ke suami atas kerelaannya, hukumnya sah. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh penulis berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat yang keempat. Baik. Kalau kemudian di situ ada unsur keterpaksaan atau suami atau istri tidak ridho, maka tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita beralih ke bentuk khianat terhadap amanah. Ini ada pertanyaan. Jika ayah saya menyuruh saya untuk membeli suatu barang, kemudian setelah pembelian tersebut uangnya masih tersisa, bolehkah saya mengambil uang sisa tersebut tanpa sepengetahuan ayah saya? Kemudian penulis memberikan keterangan, tidak dibolehkan bagi Anda untuk mengambil uang sisa tersebut. Hendaknya Anda mengembalikan kepada ayah Anda, karena hal itu merupakan bentuk menunaikan amanah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Kemudian di pertanyaan yang lain, dulu saya bekerja sebagai juru bayar pegawai bagian keuangan. Saya terpaksa menggunakan uang tersebut dengan niat mengutangnya dan nanti akan saya bayar dengan gaji saya. Ternyata setelah pemilik perusahaan tahu, ia meminta untuk mengembalikannya. Akhirnya saya pun mengembalikannya tanpa ada pertentangan. Sekarang hati saya gelisah atas perbuatan yang pernah saya lakukan. Kemudian di sini ada jawaban. Perbuatan Anda yaitu menggunakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya termasuk kategori berkhianat. Meskipun tujuan Anda baik dan akan menggantinya dengan gaji Anda atau dengan yang lainnya. Ini termasuk kategori menahan sebagian harta orang lain yang sebenarnya dapat ia gunakan dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah amanah keuangan. Bagi mereka yang bekerja di bagian seperti ini memang sedang mendapatkan ujian yang cukup berat karena ketertarikan orang untuk memiliki dana yang dimiliki oleh orang lain itu cukup besar. Maka perlu untuk dipahami berkaitan dengan amanah keuangan ini cukup berat untuk kemudian ditanggung oleh seseorang. Sekarang kita akan lihat berkaitan dengan amanah keuangan. Nah, yang pertama, bahwasanya wakil wajib untuk melaporkan tugas sesuai dengan kondisi real. Wakil wajib melaporkan tugas sesuai kondisi real yang dia lakukan. Ini satu ya. Sehingga kalau harganya lebih murah, maka dia harus sampaikan harganya lebih murah. Kalau ada kembalian, dia sampaikan ada kembalian. Kalau ada bonus, dia harus sampaikan ada bonus. Yang kedua, semua manfaat yang didapatkan, atau gini, jika si A menyuruh si B untuk belanja, sesuatu,
Nah, maka di sini semua manfaat dari belanja tersebut, adalah hak si A, karena B hanya wakil. Dan wakil bekerja untuk yang mewakilkan. Dan wakil bekerja untuk yang mewakilkan. Karena itu dalam hal ini wakil tidak boleh mengambil haknya, atau wakil tidak boleh mengambil haknya si yang mewakilkan, mengambil haknya si B, atau si B tidak boleh mengambil haknya si A. Karena jika dia mengambil haknya tersebut, maka dia telah melanggar amanah. Yang ketiga, jika wakil mendapat manfaat, jika wakil mendapat manfaat dari tugas yang dia laksanakan, maka wajib memberitahu yang menyuruh, yang mewakilkan. Misalnya, wakil dikasih bonus. Pak, ini Bapak saya kasih misalnya tips, misal bonus dari toko misalnya, atau tips dari klien, maka wajib memberitahu kepada yang mewakilkan, dan itu harus diserahkan. Karena kalau tidak, termasuk di antara pelanggaran terhadap amanah. Wallahu alam. Ini beberapa catatan berkaitan dengan amanah keuangan bagi wakil. Kemudian di sini ada satu lagi, tidak boleh menggunakan uang orang lain untuk kepentingan pribadi. Orang yang diberi amanah, orang yang diberi amanah membawa uang orang lain, nah di sini maka tidak boleh baginya untuk memanfaatkan uang itu untuk kepentingan pribadi, tanpa izin pemilik. Cukup jelas insyaallah. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di halaman 220. Di sini sifatnya hanya memberikan arahan. Seorang wakil hendaknya bisa dipercaya dan amanah, bukan memanfaatkan sebagai lahan bisnis. Jika Anda mewakilkan suatu pekerjaan atau pembelian barang kepada orang lain, maka Anda harus mempercayainya. Sebab wakil adalah orang yang bisa dipercaya dan ia akan mendapatkan pahala dalam perwakilan tersebut. Bagi seorang wakil seharusnya berbuat yang terbaik untuk orang yang mewakilkannya. Misal, ada barang seharga 20 real, kemudian ia mampu membelinya dengan harga yang lebih murah, maka ia harus memberitahukan hal itu kepada orang yang telah mewakilkannya. Jangan sampai menutup-nutupi karena adanya perbedaan jumlah. Jika ada seseorang yang mempercayakan hartanya kepada Anda, maka Anda tidak boleh menggunakannya untuk jual beli, kecuali ia mengizinkan untuk mengalihkan perjanjian awal, yaitu
yang asalnya amanah menjadi qirat, utang, sebagaimana yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Kalau sudah berubah akadnya, maka Anda diperbolehkan menggunakan untuk jual beli. Anda harus mengembalikan harta tersebut, baik mendapatkan laba maupun rugi. Baik. Nah, di sini beliau sedang membahas tentang kondisi wakil. Wakil adalah orang yang mendapatkan amanah dari yang mewakilkan. Sudah? Wakil adalah orang yang mendapatkan amanah dari yang mewakilkan. Baik. Selanjutnya, wakil hanya boleh melakukan dua hal. Wakil hanya boleh melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan sesuai yang diinstruksikan oleh yang mewakilkan. Wakil boleh melakukan yang pertama sesuai yang diinstruksikan oleh yang mewakilkan. Yang kedua, dia melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik atau yang lebih baik dari apa yang diinstruksikan. Nah, kalau dia mau melakukan yang lebih baik dari apa yang diinstruksikan, ini wajib pemberitahuan. Jadi misalnya si A disuruh untuk beli makanan X, tolong kamu belikan makanan, ya. Yang harga berapa? Yang harga 20 ribuan dulu. Nah, berangkatlah si A. Ternyata sampai lokasi ada beberapa pilihan harga. Ada yang harga 20 ribuan, ada yang harga 15. Dan kualitasnya sama. Maka boleh nggak wakil ini membeli yang lebih murah? Boleh. Berarti dia beli yang lebih baik. Karena kualitasnya sama dan harganya lebih murah. Tapi dia harus ngasih pemberitahuan. Saya belikan yang sama, kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau kemudian yang diwakilkan itu ridho, selesai. Karena dia melakukan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada satu kasus, ya. Perubahan akad. Perubahan akad atas kesepakatan. Jadi ini ceritanya sahabat Zubair bin Awam. Sahabat Zubair bin Awam itu pernah dititipi harta. Perhatikan di sini, kalau dititipi harta, akadnya akad wadi'ah. Sudah? Nah, oleh sahabat Zubair, diubah jadi akad qard. Diubah jadi akad qard. Qard itu artinya utang, ya. Jadi beliau minta kepada si pemilik harta, udah gini aja, daripada kamu titipkan aku dan nanti aku harus jaga, udah ini tak pakai saja, jadi punyaku, nanti saya akan bayar. Nah, orang itu setuju. Akhirnya awalnya akad wadi'ah
tapi oleh Zubair diubah dengan akad qard atas kesepakatan dengan pemilik. Dari kasus inilah kemudian sehingga Zubair punya banyak utang. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang ketika meninggal dunia utangnya banyak sekali. Dan dilunasi oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Punya banyak utang sampai beliau wafat, utang itu belum lunas. Ada? Dari mana kok sampai beliau punya banyak utang? Apakah beliau hobi ngutang? Bukan. Tapi Zubair bin Awam tadi, beliau merasa kalau diberi amanah untuk jaga daripada nanti keteteran dan seterusnya, maka beliau lebih milih ya sudah dijadikan qard saja sehingga tidak ada beban untuk menjaga. Karena ini saya pakai, maka menjadi tanggung jawab murni saya. Akhirnya dijadikan utang dan nanti akan dikembalikan sesuai dengan nilai yang beliau ambil. Nah, selanjutnya karena utangnya itu belum lunas sampai wafat, putranya yaitu Abdullah bin Zubair siaga melunasi utang ayahnya selama 4 musim haji. Sehingga selama 4 musim haji beliau umumkan kepada masyarakat, siapa yang punya piutang dari Zubair silahkan datang ke saya. Diumumkan. Nah, kalau musim haji kan banyak orang kumpul. Sampai selama 4 musim haji. Baik. Maka boleh saja seperti ini. Jadi kalau ada orang misalnya titip uang, saya titip uang ya. Terus Anda kemudian merasa butuh uang itu, terus minta kerelaan kepada pemilik uang, gini aja, duitmu tak pakai aja, saya butuh, saya utang. Jadi awalnya titip jadi utang. Kalau pemilik uang itu ridho, silahkan. Dan nanti statusnya jadi qard. Baik. Selanjutnya, bagi orang yang dia punya kedzaliman kepada orang lain berupa harta, apakah cukup mengucapkan istighfar dan tobat tanpa mengembalikan haknya kepada pemilik? Rasulullah SAW pernah bertanya tentang keberadaan orang yang pailit, yaitu orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang dia datang di hari kiamat dengan membawa aneka amal saleh, tapi kemudian dia punya banyak kezaliman kepada orang lain sehingga mereka masing-masing mengambil pahala dari orang itu. Dan Nabi SAW menyebutkan orang ini pernah memukul si A, memukul si B, mengambil hartanya si C, mencemarkan nama baik si D, maka masing-masing berlomba-lomba untuk mengambil hartanya, mengambil pahala orang yang mendolimi ini. Karena itulah dosa ada 2. Yang pertama terkait hak Allah semata. Dosa yang terkait hak Allah semata, maka pelaku cukup bertaubat. Pelaku cukup bertaubat karena ini hubungannya antara dia dengan Allah. Hubungan antara dia dengan Allah. Sudah? Kemudian yang kedua terkait hak makhluk. Nah, dosa terkait hak makhluk ini ada 2.
Yang pertama adalah bentuknya mengambil hak, harta, atau kehormatan orang lain. Dia mengambil hak harta atau kehormatan orang lain. Maka dalam hal ini konsekuensinya adalah wajib taubat, lalu wajib mengembalikan atau minta maaf. Wajib minta maaf kepada yang dizalimi. Dan satu lagi, yaitu wajib mengembalikan hak tersebut. Wajib mengembalikan hak tersebut. Baik. Sudah? Selanjutnya yang kedua. Dosa terkait hak makhluk yang kedua adalah memberi pengaruh buruk. Memberi pengaruh buruk kepada makhluk. Baik. Misalnya pernah ngajak untuk maksiat. Ini misal pernah ngajak maksiat. Misalnya mempengaruhi orang untuk transaksi riba, ngajak orang lain untuk berbuat maksiat, dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini kewajiban dia adalah bertaubat. Wajib taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib mengajak orang yang pernah dia sesatkan, yang pernah dia, saya tulis saja saya disesatkan gitu ya. Wajib mengajak orang yang pernah dia sesatkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi ini seperti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi yang mereka itu banyak menyesatkan orang Arab, dan mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan nabi terakhir seperti yang disebutkan dalam Taurat. Akhirnya banyak orang Arab yang lebih percaya Yahudi karena mereka merasa Yahudi itu baca Taurat dan keterangan tentang Muhammad itu ada dalam Taurat. Kok yang baca Taurat bilang Muhammad itu bukan, akhirnya dipercaya. Sehingga gara-gara pendeta Yahudi itu banyak sekali orang-orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sebagai syarat diterimanya taubat. Waslahu wa bayyanu. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 160. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Dan ini ceritanya karena mereka menyembunyikan kebenaran. Di Al-Baqarah ayat 159 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah Allah turunkan min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan dalam kitab mereka kepada umat manusia, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Kecuali orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan. Ada sebagian orang yang dia mengaku bahwa
dulu waktu saya kerja di bank, saya banyak mempengaruhi orang untuk jadi nasabah saya. Sehingga dia mungkin berprofesi sebagai petugas lending ya. Maka dia mempengaruhi banyak sekali nasabah. Ayo utang. Sampai akhirnya dia berhasil untuk menggelontorkan dana dari bank senilai sekian. Terus gimana Pak? Maka tanggung jawab orang ini adalah wajib memberitahu para korban nasabah dia bahwasanya saya sudah bertaubat dari bank dan apa yang dulu saya ajak Anda sekalian itu adalah transaksi riba. Nah, dengan demikian dia punya tugas untuk menjelaskan. Baik. Wajib mengajak orang yang pernah dia sesatkan untuk meninggalkan maksiat. Jadi di sini tugasnya adalah menjelaskan kebenaran. Nah, ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 160. Jadi tobat itu tidak hanya sebatas yang penting mohon ampun kepada Allah, tapi juga ada konsekuensi jika itu berkaitan dengan mengambil hak, harta atau kehormatan orang lain, dalam kurung zalim ya, kepada yang lain. Maka tanggung jawabnya wajib taubat, minta maaf kepada yang dizalimi dan wajib mengembalikan hak tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke beberapa nasihat tentang jual beli dan muamalah. Di sini penulis menyampaikan beberapa nasihat, kita nanti akan catatkan ya. Yang pertama, beliau mengatakan bersegeralah dalam mencari rizki. Hal ini sesuai dengan doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di waktu paginya. Jadi mungkin ini terjemah yang lebih cepat, yang lebih tepat ya, bukan bersegeralah. Ini kayaknya penerjemahnya yang perlu juga dikoreksi. Jadi nasihat dalam mencari dunia. Dalam bermuamalah. Beberapa nasihat dalam bermuamalah. Yang pertama adalah lakukan di waktu pagi. Makin pagi makin berkah, agar barokah. Ini berdasarkan doa Nabi SAW, sesuai doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Baik. Yang kedua, keluarkanlah zakat dari hartamu dan juga barang daganganmu manakala sudah mencapai nisab. Yang kedua, jangan lupa bayar zakat. Nah, jika sudah nisab, jika sudah memiliki harta, yang mencapai nisab. Kemudian di sini tentang sedekah bagi pengusaha. Sedekah bagi pengusaha. Saya bicara untuk pengusaha yang halal ya. Kalau yang haram tidak kita bahas. Sedekah bagi pengusaha yang dia bergerak di bidang yang halal.
Nah, di situ ada dua, ada sedekah wajib. Sedekah wajib ini sama dengan zakat. Dan yang kedua ada sedekah yang tidak wajib atau dianjurkan. Untuk sedekah yang kedua yang sifatnya dianjurkan, ini terutama untuk menutupi harta syubhat yang bercampur dengan yang halal. Ini berdasarkan arahan Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, dalam sebuah hadis yang sahih dari Qais bin Abi Gharzah radhiyallahu anhu, kunna bil Madinati nabiul awsaq wa nabta'uha. Kami di Madinah itu menjual dengan takaran wasak, dan kami juga membeli dengan takaran wasak. Wa kunna nusammi anfusana as-samasirah, dan kami menyebut diri kami dengan as-samasirah, para makelar. Wa yusamminan nas, dan masyarakat juga menamakan kami dengan makelar. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Fasammana, lalu beliau menyebut kami biismin, dengan nama huwa khairum minalladzi sammaina anfusana, yang lebih baik daripada nama yang kami berikan untuk kami. Sama wa sammanan nas, dan nama yang diberikan oleh masyarakat. Jadi dulu para pedagang itu disebut dengan makelar. Lalu Nabi SAW memberi nama mereka dengan nama yang lebih bagus, yaitu at-tujjar, tajir, para pedagang. Faqala, beliau mengatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai para tajir, innahu yashhadu bai'akum al-halif wal kadhib. Sesungguhnya dalam transaksi kalian terkadang diiringi dengan sumpah dan kedustaan. Mungkin ngomong ngawur, ngomong gak benar. Fashubuhu bis sadaqah, maka iringi dengan sedekah. Iringi dengan sedekah. Sehingga dalam praktek bisnis kalian mungkin akan ada harta-harta yang syubhat, iringi dengan sedekah. Sedekah sunnah di sini. Karena sedekah sunnah di sini akan menutupi aneka kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jadi ini disebutkan dalam hadis tadi ya, dari Qais bin Abi Gharzah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, saya tulis saja, dan lain-lain, dari Qais bin Abi Gharzah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam praktek perdagangan, ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai', wahai para pedagang, sungguhnya transaksi ini kalian iringi dengan aneka sumpah palsu. Yashhadu bai'akum al-haliful kadzib. Dalam praktek perdagangan kalian selalu diiringi dengan sumpah palsu atau dusta, maka syubuhu bis sadaqah, tutupi dengan sedekah. Nah, selanjutnya, mencari rizki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sementara itu penghasilan terbaik adalah hasil kerja tangannya sendiri. Ketika seseorang sudah memperoleh rizkinya, maka ia akan merasakan ketenangan. Kerjakanlah sebab yang bisa mendatangkan rizki, kemudian bertawakallah kepada Allah. Nah, di sini kita mau ngasih catatan yang ketiga. Pendapatan terbaik adalah
hasil kerja sendiri, bukan dari hadiah atau warisan, tapi hasil kerja sendiri. Dan ini pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis dari Rafi' bin Hadij. Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ditanya, ayyul kasbi atyab, ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling baik? Qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling baik? Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Hasil kerja pribadi dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Dari Rafi' bin Hadij, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan yang lainnya. Nah, hasil kerja sendiri ini ada dua ya. Hasil kerja sendiri itu ada dua. Ada yang bentuknya jual jasa, dan ada yang bentuknya keuntungan jual barang. Nah, kalau jual jasa ini kan berarti gaji atau upah. Demikianlah pendapatan terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rafi' bin Khadij. Baik. Selanjutnya, wajib bagi seorang untuk membatasi yang halal. Nah, di sini yang keempat, wajib membatasi yang halal dalam bekerja. Dan gunakan sebab yang mubah. Gunakan sebab yang mubah dalam bekerja. Karena kewajiban kita adalah membatasi yang halal ketika bekerja. Nah, di sini ada keterangan sesungguhnya Allah Ta'ala telah melarang jual beli khamar, jual beli bangkai babi dan seterusnya. Allah melarang makan harta orang lain, termasuk diantaranya ghosab, dan disebutkan aneka bentuk larangan-larangan yang lainnya. Seperti memakan zakat, makan wakaf, dan sedekah. Wasiat kepada orang yang tidak berhak atau memberikan lebih dari haknya dan seterusnya. Ini aneka hal yang dilarang. Selanjutnya, jika persediaan baitul mal habis, lalu terjadi bencana, misalnya peperangan, kelaparan atau yang lainnya, maka bagi seorang hakim diperbolehkan untuk mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dalam jumlah yang lebih banyak dan menetapkan bagian-bagiannya. Hal itu dilakukan dengan catatan dia dan rakyatnya menggunakan terlebih dahulu harta mereka sendiri sebagai harta mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan fatwa An-Nawawi, Al-Is bin Abdissalam dan Abdullah Ibn Farra. Di sisi lain tidak dibolehkan bekerja berdasarkan aturan paham sosialis yang mewajibkan adanya pajak harta benda, sebab ini merupakan pemungutan yang haram. Ya, jadi beliau menyebutkan satu poin ya tentang sumber harta di Baitul Mal, bahwa di situ boleh diambil dari zakat, atau yang kedua di luar zakat.
di luar zakat. Nah, tapi yang ini sifatnya kondisional, yaitu saat atau ketika mendesak. Ketika mendesak, di mana seseorang atau negara pada posisi sangat membutuhkan, mungkin karena terjadi peperangan atau bencana alam atau yang lainnya, maka boleh mengambil di luar zakat ketika mendesak. Wallahu alam. Kemudian di sini ada keterangan tentang tidak boleh akad dilakukan oleh orang gila atau orang yang sedang mabuk atau anak belum tamyiz. Jelas ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menjual barang milik orang lain tanpa kehadiran pemiliknya atau membeli tanpa seizin pemiliknya. Ini juga jelas. Baik, dan nampaknya yang lainnya, tambahan-tambahan di sini penulis hanya menyebutkan beberapa kaidah masalah jual beli, dan ini sudah pernah kita bahas ya. Rukun-rukun jual beli. Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus saling ridho. Kemudian tidak boleh ada pemaksaan dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mohon ditunggu sebentar. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian buku Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer. Dan buku ini sudah lama kita bahas. Seingat saya sejak pandemi dulu ya. Tapi karena kajiannya bulanan dan beberapa kali libur, sehingga kita selesaikan beberapa waktu cukup lama, mungkin ada 3 atau 4 tahun. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Jika pertanyaan mau disampaikan secara langsung, Anda silahkan raise hand terlebih dahulu. Atau pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom chat. Nah, boleh silahkan dibacakan. Nanti saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana lahu ilaikum Ustaz. Akhwan izin bertanya Ustaz. Saat ini saya sedang bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan distributor.
Alhamdulillah secara bisnis tidak ada hubungan dengan lembaga yang haram atau transaksi yang haram. Namun karena saya bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan internal dan eksternal, akhirnya pimpinan menunjuk saya sebagai PIC audit laporan keuangan eksternal. Yang ingin saya tanyakan, satu, sebagai bagaimana hukumnya Ustadz jika audit laporan keuangan ini ditujukan untuk perpanjangan ke bank konvensional karena perusahaan ini menggunakan modal dari bank dan diharuskan audit setiap tahunnya dan saya sebagai PIC-nya. Yang kedua, apakah saya terkena dosa riba atas hal tersebut dan bagaimana dengan gaji yang saya dapatkan Ustadz? Yang ketiga, apakah solusinya saya harus keluar dari perusahaan ini saja atau jika saya bisa, saya minta ke pimpinan untuk tidak dijadikan PIC lagi Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, kita ulang posisi beliau ditunjuk oleh pihak yang berwenang atau atasan untuk jadi PIC audit keuangan eksternal, yang diantara tugasnya adalah nanti akan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kelanjutan utang di bank atau permodalan yang melibatkan bank ribawi untuk perusahaan tersebut. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan? Ya, jawabannya, Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Maka ketika ada seorang muslim yang membantu orang lain, baik muslim maupun non-muslim, untuk berbuat maksiat, hukumnya dilarang. Seorang muslim bekerja sama dengan non-muslim boleh, menjadi karyawan non-muslim boleh. Tapi kalau dia disuruh untuk bermaksiat, siapapun yang nyuruh baik muslim maupun non-muslim, hukumnya dilarang. Oleh karena itulah, jika PIC audit keuangan eksternal bertanggung jawab untuk menerbitkan rekomendasi berkaitan dengan kelangsungan hubungan transaksi antara perusahaan dengan bank ribawi dalam bentuk permodalan riba, ya, maka kita boleh sebut ini masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam praktek maksiat, tolong-menolong dalam dosa. Dan itu dilarang. Sehingga Anda harus mengambil sikap tidak untuk tugas tersebut. Maka Anda sampaikan kepada atasan untuk mundur dari PIC audit keuangan eksternal. Jika kemudian atasan tidak bersedia, ya Anda harus siap untuk memilih untuk mundur dari perusahaan. Jadi tujuannya biar Anda dalam posisi aman, tidak sampai melakukan praktek tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Jika bisa pindah bagian, itu yang terbaik. Di posisi yang lebih aman, apalagi perusahaan Anda adalah perusahaan yang mubah, sehingga tidak masalah jika Anda tetap bekerja di situ, tapi bukan di bagian yang berurusan dengan maksiat perusahaan. Wallahu a'lam. Cukup? Tidak ada? Nah, baik, karena sudah tidak ada yang mau disampaikan dan kita anggap bahwasanya kajian kali ini selesai, dan semoga apa yang sudah kita gali dari buku ini, walaupun perlu sedikit penyesuaian berkaitan dengan terjemahan dari buku ini, mudah-mudahan Allah berikan manfaat bagi kita semuanya
dan Allah jadikan setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki, dalam mencari harta, Allah jadikan sebagai usaha yang barokah. Tidak hanya sebatas kita mendapatkan manfaat ketika hidup di dunia, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaat di saat kita menghadap Sang Kuasa kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan bimbingan untuk terus mau belajar, mau mengenal bagian mana yang boleh dan bagian mana yang tidak boleh. Karena ini upaya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk bisa beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Dan sekiranya nanti kajian Senin sore bulanan ini masih mau dilanjutkan dengan tema yang baru, menunggu pengumuman dari panitia, akan kita diskusikan mengenai buku apa yang bisa kita angkat sebagai referensi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.